Kita lanjut ke nomor 41. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan, sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Soal ini berkaitan dengan gaya konservatif, jadi kalian harus paham dulu apa itu gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan usaha yang tidak bergantung pada lintasan. Misalkan, ada dua buah titik, titik 1 dan titik 2. Nah, kita hendak memindahkan benda dari titik 1 ke titik 2, di mana jalur untuk mencapai titik 2 ini bisa lurus, bisa sedikit membelok, atau bahkan bisa mengambil jalur yang lebih panjang lintasannya. Ketika pada benda ini, ya, selama kita pindahkan dari titik 1 ke titik 2 itu bekerja gaya konservatif, maka lintasan apapun yang kita pilih, baik itu lintasan 1, 2, 3, 4, atau 5, usaha oleh gaya konservatif ini akan tetap sama, karena gaya konservatif hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Contoh gaya konservatif itu apa? Contohnya seperti gaya gravitasi. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya kolom atau gaya listrik, ya. Yang keempat, gaya magnet. Yang kelima, nah masih banyak lagi. Ini dan lain-lain. Sebaliknya, gaya non-konservatif adalah gaya yang menghasilkan usaha yang bergantung pada lintasan. Kebalikan dari gaya konservatif. Kalau bergantung pada lintasan, berarti usahanya berbeda-beda setiap lintasan, tergantung panjang pendeknya lintasan. Misalkan nih, di antara lintasan 1, 2, 3, 4, 5 ini, pasti usaha yang paling kecil adalah ketika melewati lintasan 3, karena dia lebih pendek. Yang paling besar adalah ketika melewati lintasan 1 atau lintasan 5. Contoh gaya non-konservatif itu apa? Contohnya adalah gaya gesek. Gaya gesek apapun, ya. Mau itu gaya hambat udara, gaya gesek udara, gitu, atau gaya gesek di fluida. Pokoknya seluruh jenis gaya gesek. Seluruh jenis gaya gesek itu masuk dalam kategori gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif yang paling sering dipakai, memang yang paling sering muncul di soal adalah gaya gravitasi, sama gaya pegas. Nah, sekarang kita pahami karakteristik gaya konservatif dan gaya non-konservatif ini apa. Sekarang kita pelajari lebih lanjut mengenai karakteristik usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Oke, kita bagi dua kertasnya. Pertama, karakteristik usaha oleh gaya konservatif. Usaha oleh gaya konservatif dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan negatif delta EP. Atau usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Kita ambil contoh, ada sebuah benda yang kita pindahkan ke atas ke ketinggian H. Kemudian turun lagi ke ketinggian semula. Pada saat naik dan turun bekerja gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya berat ini arahnya selalu ke bawah. Dia bekerja W. Pada saat bergerak naik, arah perpindahan berlawanan arah dengan gaya berat. Sehingga usahanya adalah W sama dengan gaya kali perpindahan sama dengan negatif gaya berat dikali perpindahannya H. Gaya berat itu adalah M kali G. Jadi
usahanya negatif M kali G dikali perpindahannya H. Pada saat bergerak naik, energi potensialnya bertambah karena ketinggiannya bertambah. Karena energi potensialnya bertambah, maka delta EP-nya positif. Pada saat bergerak turun, arah perpindahannya searah dengan arah gaya berat. Sehingga usahanya F kali S sama dengan gayanya positif karena gaya beratnya sekarang searah dengan perpindahan positif. W dikali perpindahannya H sama dengan positif W-nya massa kali gravitasi dikali perpindahannya H. Nah, pada saat bergerak turun, energi potensialnya berkurang, sehingga perubahan energi potensialnya bertanda negatif. Nah, jadi sesuai dengan hubungan persamaan W sama dengan negatif delta EP. Usaha oleh gaya konservatif sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Jadi ketika energi potensialnya bertanda negatif, negatif kali negatif positif, usahanya akan positif. Ketika perubahan energi potensialnya bertanda positif, positif kali negatif, hasilnya negatif, jadi usahanya akan negatif. Sementara itu, usaha oleh gaya non-konservatif atau disingkat UNK tidak sama dengan negatif perubahan energi potensial benda. Kita ambil contoh yang sama. Benda digerakkan ke atas menempuh ketinggian H, kemudian turun kembali ke bawah sejauh H. Misalnya, selama pergerakan benda, ada gaya non-konservatif yang bekerja, yaitu gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi ketika benda bergerak ke atas, arah gaya gesek ke bawah. Ketika benda bergerak ke bawah, arah gaya gesek ke atas. Sehingga, pada saat benda bergerak naik, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek atau gaya non-konservatif, kita singkat UNK, sama dengan gaya kali perpindahan. Gaya yang bekerja adalah gaya gesek, dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada saat benda bergerak naik, arah gaya gesek ke bawah, berarti kita tandai gaya geseknya negatif, negatif gaya gesek dikali perpindahannya H, jadi usaha oleh gaya gesek sama dengan negatif F gesek dikali H, sedangkan energi potensial benda pada saat benda bergerak naik bertambah karena ketinggian benda bertambah, sehingga perubahan energi potensial benda ditandai positif. Pada saat benda bergerak turun, usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif atau WNK sama dengan gaya kali perpindahan. Pada saat benda bergerak turun, arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi kita tandai negatif gaya gesek dikali perpindahannya H, maka usaha oleh gaya gesek atau gaya non-konservatif pada saat benda bergerak turun adalah negatif F gesek dikali H. Sementara itu, energi potensial benda pada saat benda bergerak turun berkurang, sehingga perubahan energi potensialnya ditandai negatif. Jadi dapat disimpulkan, baik benda bergerak naik maupun bergerak turun, usaha oleh gaya non-konservatif selalu negatif. Meskipun energi potensial benda bertambah pada saat naik dan berkurang pada saat turun. Hal ini mengkonfirmasi bahwa usaha oleh gaya non-konservatif tidak sama dengan negatif energi potensial benda. Karakteristik yang kedua, usaha oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan, sedangkan usaha oleh gaya non-konservatif bergantung pada lintasan. Karakteristik yang kedua ini bisa kalian pelajari lebih lanjut dalam video kami yang lain mengenai gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Linknya sudah kami tuliskan di deskripsi ya. Selanjutnya karakteristik yang ketiga,
energi mekanik dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu kekal. Sedangkan energi mekanik dari usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif tidak kekal. Kita pelajari lebih lanjut karakteristik yang ketiga ini pada halaman berikutnya. Usaha yang dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F kali S, di mana kalau ada gaya, maka berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. M kali A kali S. Ya, ada percepatan. Berarti gerakannya masuk ke GLBB. Ya. Masih ingat gak GLBB apa aja? Persamaannya. GLBB itu persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya. Ada juga VT sama dengan V0 plus AT. Ya kan? Ada juga S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Atau ada juga S sama dengan V0 plus VT dibagi 2 dikali T. Misalkan kita substitusikan S pada persamaan 1 ke sini, maka M kali A kali dalam kurung. Ini kalau misalkan kita cari S-nya berarti jadi VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A ya. Kita substitusi ke sini. Berarti kan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Kita coret A-nya. Sama dengan setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Jadi sebenarnya usaha itu ada hubungannya dengan perubahan energi kinetik. Ya. W sama dengan delta EK. Nah, sekarang kita terapkan hubungan persamaan ini pada kedua jenis usaha. Usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, pertama, jika hanya ada gaya konservatif yang bekerja, maka persamaan usaha energinya ditulis WK sama dengan delta EK. Usaha oleh gaya konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Jangan lupa, usaha oleh gaya konservatif itu bisa dituliskan dalam bentuk negatif perubahan energi potensial. Ingat pada pembahasan sebelumnya ya. Berarti sama dengan delta EK. Nah, kalau kita pindahkan ini ke ruas kanan, jadi kan 0 sama dengan delta EK ditambah delta EP. EK ditambah EP. Energi kinetik ditambah energi potensial itu adalah energi mekanik. Jadi sama dengan perubahan energi mekanik. Perubahan energi mekaniknya 0. Artinya apa? Artinya 0 sama dengan energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal. Maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Ini yang dinamakan dengan energi mekanik yang kekal. Kita bandingkan dengan jika ada gaya non-konservatif yang bekerja. Berarti, sekarang tidak hanya ada usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, tapi juga ada usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Jadi, W yang dilakukan oleh gaya konservatif ditambah W yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, ya, sama dengan perubahan energi kinetik. Sekarang, terlibat nih usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Apa yang terjadi ketika WNK terlibat? Ingat, usaha oleh gaya konservatif bisa dituliskan dalam bentuk negatif perubahan energi potensial. Tapi, usaha oleh gaya non-konservatif itu tidak bisa. Jadi kita tuliskan tetap WNK sama dengan delta EK. Nah, kalau kita pindahkan minus delta EP ke kanan, ke ruas kanan, maka WNK sama dengan delta EK ditambah delta EP. EK tambah EP sama dengan energi mekanik. Jadi perubahan energi mekanik. Perubahan energi mekanik sama dengan WNK. Artinya, energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Atau kita bisa tulis energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Berarti energi mekanik akhir sudah tidak sama lagi dengan energi mekanik awal. Artinya energi mekaniknya tidak kekal. Jadi dapat kita simpulkan, usaha oleh gaya konservatif memiliki karakteristik sebagai berikut.
Pertama, dapat dinyatakan dengan persamaan WK sama dengan negatif perubahan energi potensial. Yang kedua, tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Yang ketiga, energi mekaniknya kekal. Sementara itu, usaha oleh gaya non-konservatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif tidak sama dengan negatif perubahan energi potensial. Yang kedua, bergantung pada lintasan benda. Dan yang ketiga, energi mekaniknya tidak kekal. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Betul ya? Usaha oleh gaya konservatif akan menghasilkan energi mekanik yang kekal. Sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan terhadap arah gaya. Karakteristik gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda itu adalah gaya gesek. Ya. Gaya gesek itu masuk dalam kategori gaya non-konservatif. Jadi alasannya salah. Pernyataan benar dan alasan salah berarti jawabannya adalah C.